Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nar Aini. NIM saya 2311110046. Saya dari jurusan Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Studi Islam yang oleh Bapak Muhammad Abdul Malik MPD selaku dosen pengampu. Epistemologi Islam. Epistemologi Islam adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, asal-usul, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan apa yang dapat dianggap sebagai pengetahuan yang sahih, dan bagaimana kita membedakan antara pengetahuan yang benar dan yang salah. Epistemologi membahas tentang sumber-sumber pengetahuan manusia. Ini melibatkan pertanyaan tentang apakah pengetahuan berasal dari pengalaman inderawi yang disebut empiris, atau dari akal budi, rasionalisme, atau bisa jadi mungkin kombinasi dari keduanya. Nah, epistemologi mempertanyakan validasi pengetahuan. Ini juga melibatkan pertanyaan tentang bagaimana kita dapat membenarkan atau memvalidasi pengetahuan kita. Apakah ada kriteria atau metode tertentu yang digunakan untuk menentukan kebenaran pengetahuan? Epistemologi juga mempertimbangkan batasan-batasan pengetahuan manusia. Ini melibatkan pertanyaan tentang apa yang dapat diketahui dan apa yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Apakah ada batasan-batasan dalam pemahaman tentang realitas? Epistemologi membahas metode-metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan manusia. Ini melibatkan pertanyaan tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan, apakah melalui pengamatan, eksperimen, atau metode lainnya. Epistemologi juga mempertimbangkan tingkat kepastian atau tidak kepastian dalam pengetahuan manusia. Ini melibatkan pertanyaan tentang sejauh mana kita dapat yakin tentang kebenaran pengetahuan kita, dan apakah ada pengetahuan yang mutlak. Dalam epistemologi, terdapat beberapa aliran atau pendekatan yang berbeda dalam memahami sifat dan asal-usul pengetahuan manusia. Yang pertama ada empirisisme. Aliran empirisisme menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman inderawi. Menurut aliran ini, pengetahuan diperoleh melalui pengamatan, pengalaman, dan eksperimen. Para pemikir empiris seperti John Locke dan David Hume berpendapat bahwa pikiran manusia pada awalnya adalah tabula rasa, kertas kosong yang diisi dengan pengalaman sensori. Yang kedua, rasionalisme. Aliran rasionalisme menekankan peran akal budi dan pemikiran rasional dalam memperoleh pengetahuan. Rasionalis seperti René Descartes dan Immanuel Kant berpendapat bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui dedukasi logis dan pemikiran rasional yang berdasarkan pada prinsip a priori. Ketiga, konstruktivisme. Aliran konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui proses konstruksi dan interpretasi. Pemikir seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky mengemukakan bahwa pengetahuan tidak hanya dipahami secara pasif, tetapi juga melalui interaksi sosial dan konstruksi kognitif individu. 4. Kritisisme. Aliran kritisisme yang dikembangkan oleh Immanuel Kant menggabungkan elemen-elemen rasionalisme dan empirisme. Kant berpendapat
bahwa pengetahuan manusia terbentuk melalui interaksi antara pengalaman indrawi dan struktur a priori dalam akal budi. Dia menekankan pentingnya kritisisme terhadap batasan-batasan pengetahuan manusia. 5. Pragmatisme. Aliran pragmatisme menekankan pentingnya konsekuensi praktis dalam menentukan kebenaran pengetahuan. Pemikir seperti Charles Peirce dan William James berpendapat bahwa pengetahuan harus diuji melalui pengalaman dan tindakan, dan kebenaran adalah apa yang berhasil dalam mencapai tujuan praktis. Aliran dialogisme ini dipahami sebagai pendekatan interaktif dan dinamis dalam mengonsepkan suatu pengetahuan, di mana berbagai aliran pemikiran Islam berinteraksi, berdebat, dan berkolaborasi dalam mencari suatu kebenaran. Dialogisme di sini menekankan bahwa tidak ada satu cara tunggal atau mutlak dalam memperoleh pengetahuan, melainkan melalui dialog antara berbagai pendekatan yang berbeda, manusia bisa mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam. Perbedaan di antara aliran-aliran tersebut terletak pada pandangan mereka tentang sumber pengetahuan, peran pengalaman dan akal budi, serta kriteria kebenaran. Aliran-aliran ini membantu kita memahami keragaman pendekatan dalam epistemologi dan memberikan wawasan yang lebih luas tentang sifat dan batasan pengetahuan manusia. Nah, perbedaan utama antara epistemologi genetis dan epistemologi tradisional terletak pada fokusnya masing-masing. Epistemologi genetis lebih menekankan pada perkembangan pengetahuan dan asal-usulnya, sementara epistemologi tradisional lebih berfokus pada sumber, validitas, dan metode pengetahuan. Keduanya memberikan wawasan yang berbeda dalam memahami sifat dan asal-usul pengetahuan manusia. Pandangan epistemologi dalam filsafat terus berkembang dan beragam dengan berbagai teori dan pendekatan yang diajukan oleh para filsuf. Tujuan utama epistemologi adalah untuk memahami sifat dan batasan pengetahuan manusia serta mempertanyakan dasar-dasar dan validasi pengetahuan yang kita miliki. Oleh karena itu, epistemologi memiliki peran penting dalam memahami dunia dan diri kita sendiri. Sejarah perkembangan studi Islam. Periodisasi sejarah dalam peradaban Islam secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu masa klasik yang dimulai dari tahun 650 sampai 1250 Masehi, dan masa pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi, dan masa modern yang dimulai dari 1800 sampai masa sekarang. Nah, masa klasik studi Islam mempunyai akar yang kuat dalam sejarah peradaban manusia, dimulai pada zaman Nabi Muhammad SAW dan perkembangan ajaran Islam yang dimulai di Jazirah Arab. Periode ini dimulai dengan kemajuan pesat dalam sastra Arab, ajaran Islam, dan penyebaran prinsip-prinsip peradaban Islam yang mencakup 3 unsur penting peradaban, yaitu agama, suku, dan bangsawan. Selanjutnya, masa pertengahan. Abad pertengahan dalam sejarah Islam mengacu pada periode keberadaan 3 kerajaan besar, Kekaisaran Ottoman di Turki, Kekaisar Safawi di Persia, dan Kekaisar Mughal di India. Ketiga kerajaan abad pertengahan ini memberikan kesan adanya perubahan dan pemerintahan non-Arab ke pemerintahan Arab pada masa klasik. Selanjutnya, masa modern. Memasuki era modern 1800 Masehi, Islam mulai mengalami kemunduran. Salah satu penyebabnya adalah bangkitnya gerakan imperialis Barat yang menghancurkan pusat-pusat pembelajaran Islam saat itu. Ruang lingkup studi Islam adalah bidang akademik yang luas dan kompleks, mencakup berbagai Ruang lingkup studi Islam adalah bidang akademik yang luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek kehidupan dan pengetahuan yang terkait dengan ajaran Islam. Studi Islam tidak hanya terbatas pada teks-teks suci seperti Al-Quran dan hadis.
tetapi juga mencakup sejarah, filosofi, hukum, etika, dan praktik keagamaan. Ruang lingkup studi Islam adalah bidang akademik yang luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek kehidupan dan pengetahuan yang terkait dengan ajaran Islam. Studi Islam tidak hanya terbatas pada teks-teks suci seperti Al-Quran dan hadis, tetapi juga mencakup sejarah, filosofi, hukum, etika, dan praktik keagamaan. Dalam kajian Islam, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami ajaran, sejarah, dan dinamika keagamaan Islam secara komprehensif. Yang pertama, ada pendekatan teologis, di mana pendekatan ini fokus pada ajaran-ajaran normatif Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, pendekatan historis. Pendekatan ini mempelajari perkembangan sejarah Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Yang ketiga, ada pendekatan filologis. Pendekatan filologis berkonsentrasi pada kajian teks-teks klasik Islam, termasuk Al-Quran, hadis, tafsir, dan karya-karya ulama terdahulu. Yang keempat, ada pendekatan sosiologis. Pendekatan ini berusaha memahami bagaimana Islam dipraktikkan dan dijalankan oleh masyarakat muslim dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kelima, pendekatan antropologis. Pendekatan ini serupa dengan pendekatan sosiologis, tetapi lebih fokus pada studi etnografi tentang kepercayaan dan praktek keagamaan dalam komunitas muslim. Metodologi Al-Quran yang merujuk pada cara atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran. Kandungan Al-Quran yang luas dan tinggi membuat para ulama tafsir menggunakan berbagai metode dan corak yang beragam untuk memahaminya. Nah, ada 4 metode yang sering digunakan, yaitu pertama metode tafsir tahlili, yang kedua metode tafsir ijmali, yang ketiga ada metode tafsir muqarran, dan keempat ada metode tafsir maudhu'i. Dalam rangka memahami hadis secara komprehensif, dibutuhkan seperangkat ilmu dan kaedah-kaedah pokok yang mendasarinya. Apalagi dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi, maka diperlukan metode dan pendekatan tertentu untuk menggali makna dan hikmah yang terkandung dalam suatu hadis. Pendekatan-pendekatan dalam metodologi memahami hadis juga kurang lebih sama dengan metode pendekatan Al-Quran, yaitu dengan menggunakan metode tahlili, selanjutnya dengan metode ijmali, dan metode mukarrim. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.